Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Mungkin di informasi kali ini sesuai dengan requestan teman-teman pada nanyain nih tentang Catstar. Oke, di sini buat Selamat teman-teman datang di Guild terutama 5. teman-teman yang nanyain juga nih tentang mengenai withdrawnya kapan Bang. Apakah kita bisa bermain solo atau nggak bisa? Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua silahkan disimak, jangan sampai di skip. Oke, baik buat teman-teman semua. Jadi, informasi yang pertama ini tentang mengenai withdraw nih, teman-teman ya. Nah, tentang mengenai withdraw. Nah, pada nanya withdraw, Bang, withdrawnya kapan, Bang? Dan kemudian, Bang, berapa nilainya, Bang, untuk satu token CAT-nya? Nah, di bagian sini, teman-teman langsung aja nanti bisa langsung cek sendiri. Kalian buka aplikasi kalian. Kalian tinggal klik bagian ekologi, bagian tengah ini, teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di bagian roadmap-nya. Oke, teman-teman ya. Dilihat nanti kalian bisa lihat di bagian roadmap-nya atau mungkin peta jalannya. Teman-teman bisa dilihat ini dimulai pada Agustus 2022, teman-teman. Ini listing aplikasinya. Kemudian dilanjut pada September 2022, di sini sudah mencapai sekian. Teman-teman nanti bisa lihat aja ya. Dan kemudian di bulan Oktober 2022 ini Genesis NFT ya, bagian isu. Bagian sini pun sudah dilistingin nih yang untuk gambarnya. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian NFT box. Nah, ini udah mulai diperjualkan dengan menggunakan token CAT yang kita miliki, teman-teman ya. Nah, harganya ini berbeda-beda ya, tergantung dari jenis yang kalian miliki. Ada limit, ada rare, kemudian ada epic dan legend. Nah, ini harganya berbeda-beda, teman-teman. Semakin tinggi NFT yang kalian milikin, maka semakin gede pula ya harganya atau mungkin mahal harganya. Nah, apakah abang nampung? Buat teman-teman semua nanti japri aja ya. Kalau pengen jual NFT, teman-teman bisa hubungi saya via WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp saya telah saya sediakan di kolom deskripsi dari video. Nah, kemudian balik lagi ke ekologi NFT yang tadi ya, di bulan Oktober yang tadi. Dan kemudian di bulan November 2022, gelombang aktif user ya ini telah mencapai 0,5 ya untuk penambangannya, teman-teman. Dan kemudian dilanjut pada Desember 2022 NFT open internal transfer. Jadi bisa diperjualbelikan ya. Adik kalian bisa transfer ke saya dan kemudian nanti teman-teman bisa terima juga ya uangnya atau mungkin pembayarannya. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman. Kemudian dilanjut pada bulan Januari 2023. Global Active ini telah mencapai target, yaitu telah mencapai 1 juta pengguna di seluruh negara dunia, teman-teman. Ya, ini pada bulan Januari 2023. Jadi sesuai ya, sesuai dengan roadmap-nya. Dan kemudian saat ini di bulan Januari, Februari, teman-teman ya, di bulan Februari. Nah, di sini teman-teman ya, di bulan ini bulan 2 2023, kalian yang belum nambang, kalian silakan nambang. Untuk link pendaftarannya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan kemudian juga teman-teman yang sudah install dulu zaman dulu yang udah daftar juga, kalian install lagi deh aplikasinya di Play Store dan kalian nanti bisa memulai menambang. Nah, kemudian teman-teman nanti di bulan Mei 2023 ya, tahun ini teman-teman, ini direncanakan withdraw bisa ditransfer, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di bulan Mei 2023 CAT withdraw and transaction test. Nah, transaksi untuk transfer ini akan segera dibuka. Sebelum teman-teman semua ingin melakukan transfer penerimaan token ataukah mungkin aset di dalam aplikasi ini, maka teman-teman harus yaitu melakukan KYC terlebih dahulu. Nah, untuk KYC-nya itu ada 2 option, teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa gunakan KTP ya, kartu tanda penduduk. Kemudian kalau kalian punya paspor, teman-teman juga bisa untuk lakukan KYC dengan menggunakan paspor. Jadi ada 2 option. Yang pertama itu kalian bisa gunakan KTP atau mungkin kartu tanda penduduk, dan kemudian yang kedua kalian bisa gunakan yaitu paspor. Jadi pilih aja tuh salah satunya. Teman-teman pengennya untuk melakukan KYC dengan menggunakan yang mana dokumennya. Nah, nanti teman-teman semua setelah teman-teman melakukan KYC, jadi KYC-nya itu kalian bisa klik bagian pojok kanan bawah, bagian profil. Dan kemudian kalian nanti bisa klik bagian ini, teman-teman ya, di bagian
ini nih ya, KYC ya. Nah, kalian bisa klik bagian KYC. Di bagian KYC ini sebelum kalian melakukan KYC, teman-teman harus paham terlebih dahulu. Syaratnya untuk melakukan KYC silahkan disimak, jangan sampai di skip. Sebelum kalian melakukan KYC, ini ada syaratnya teman-teman. Nah, di mana KYC ini dibagi menjadi 5 gelombang ya, dibagi menjadi 5 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama saat ini telah dibuka ya teman-teman ya, di bulan Januari Februari ya, Februari 2023. Ini sudah dibuka untuk melakukan KYC. Kemudian nanti gelombang berikutnya, baik itu mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, kemudian gelombang kelima. Itu nanti teman-teman, itu KYC-nya akan diumumkan ya oleh Deplov-nya itu sendiri ya. Tapi untuk saat ini informasinya ini sudah bisa untuk melakukan KYC teman-teman. Nah, jadi kalian ini sudah dibuka nih ya gelombang yang pertama. Ini kalian sudah bisa untuk melakukan KYC. Nah, sebelum kalian melakukan KYC, kalian pahami dulu di bagian sini ya, ada syaratnya. Saat ini kita telah memasuki fase KYC gelombang pertama atau mungkin gelombang ke-1. Itu artinya kalian sudah bisa melakukan KYC dengan syarat. Yang pertama, teman-teman itu harus memiliki 50 referral aktif. Ditambah yaitu 100 space chip aktif. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bagian sini nih ya. Jadi 50 referral aktif, kemudian yaitu 100 space chip aktif. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian nggak punya referral sama sekali, yaitu referral kalian 0, apakah saya bisa untuk melakukan KYC bang? Oke, jawabannya bisa teman-teman. Nah, tapi ini KYC-nya kalau kalian nggak punya referral sama sekali, itu artinya kalian bisa untuk melakukan KYC di gelombang terakhir atau mungkin di gelombang yang kelima. Nah, kapan bang? Nah, itu gelombang kelima KYC-nya dibuka. Nah, jadi teman-teman itu belum ada pengumuman lebih rinci, belum ada pengumuman yang lebih yang lebih real untuk melakukan KYC ini. Tapi pada intinya hari ini di Februari 2023 KYC sudah dibuka. Itu artinya kalian sudah bisa melakukan KYC dengan catatan syarat kalian memiliki 50 referral aktif, kemudian kalian memiliki sebanyak 100 koin 100 koin space chip aktif. Nah, jadi baru kalian bisa untuk melakukan pembukaan KYC dan kalian bisa untuk melakukan KYC. KYC-nya mudah teman-teman. Kalian cuma foto bagian depan dokumen kalian, baik itu mungkin KTP ataukah mungkin paspor. Kemudian kalian nanti di kolom berikutnya kalian tinggal di foto aja bagian dokumen tampak belakang kalian. Nah, kemudian ajukan berikut tentang nama kalian, kemudian juga berikut dengan nomor induk kependudukan yang menggunakan KTP, atau mungkin kalian juga yang gunakan paspor, masukkan nomor paspor kalian. Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi ini syaratnya. Gelombang pertama udah dibuka dengan catatan kalian memiliki 50 referral aktif dan kemudian membutuhkan sebanyak 100 space chip aktif. Kemudian gelombang yang kedua kita nggak tahu gelombang 3, 4 sampai dengan 5. Nah, di gelombang yang kedua nanti teman-teman, setelah gelombang pertama ditutup, maka langsung masuk pada gelombang yang kedua. Kalian membutuhkan sebanyak 30 referral aktif, kemudian ditambah dengan 200 space chip aktif. Kemudian gelombang yang ketiga kalian membutuhkan 20 referral aktif dan kemudian kalian membutuhkan yaitu 300 space chip aktif. Berikutnya yang gelombang keempat kalian membutuhkan sebanyak 10 referral aktif dan kemudian itu membutuhkan sebanyak 400 space chip aktif. Dan kemudian nanti pada masuk gelombang yang kelima, kalian nggak punya referral sama sekali, kalian bisa melakukan KYC teman-teman ya. Tapi kalian itu harus memiliki ya ini sebanyak 500 space chip aktif teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Pertanyaannya, kalau untuk referral saya udah paham bang, ya berarti kalian punya referral, ngundang teman dan lain-lain. Nah, yang paling ini ditanyain teman-teman tentang mengenai space chipnya. Nah, space chip itu apaan bang? Nah, itu pada nanyanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Space chip aktif ini merupakan koin gas fee atau mungkin biaya ya. Biaya. Baik itu nanti kegunaannya teman-teman, itu gunanya banyak banget space chip aktifnya ya. Oke, yang pertama gini.
Teman-teman semua bisa dilihat bagian sini, saya memiliki sebanyak 360 space chip aktif ya. Nah, kegunaannya buat apaan, Bang? Kalian bisa klik nanti bagian sini tanda tanya. Maka nanti di sini muncul seperti ini ya, space chip aktif di bagian sini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen ya menarik withdraw, misalkan NFT ke exchange NFT, itu membutuhkan biaya. Biayanya itu diambil dari space chip aktif kalian. Oke, dan kemudian nanti kegunaannya selain juga untuk menarik NFT kalian, baik itu mungkin menarik NFT ataukah menarik ke apa tokennya, itu kalian membutuhkan space chip aktifnya. Baik itu mungkin withdraw NFT, withdraw koin, ataukah mungkin kalian melakukan transaksi ya. Transaksi kalian membutuhkan gas fee itu yaitu ini ya, yaitu space chip aktif. Nah, selain transaksi juga, nanti kalau misalkan kalian pengen transfer ya, baik itu mungkin ke pengepul, baik itu mungkin ke exchange gitu teman-teman, dia membutuhkan juga yang namanya space chip aktif. Nah, selain itu di sini pun nanti ini mengenai keseluruhan ya aktivitas yang dikerjakan di dalam app ini, kalian itu membutuhkan gas biaya ya. Gas biaya dengan membayar menggunakan yaitu space chip aktif. Pertanyaannya, space chip aktif itu didapatin dari mana, Bang? Oke. Jadi teman-teman semua silahkan balik ke beranda home kalian, klik bagian pojok kiri bawah. Oke, bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, oke, bagian sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, nanti teman-teman ini bakal ada muncul yang namanya piring terbang ataukah mungkin pesawat luar angkasa gitu teman-teman ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, munculnya itu teman-teman itu 2 jam 1 kali sebanyak 4 ya, jadi bagian atas bawah sebelah kanan 2, ini atas bawah ya, atas kemudian bawah 2, kemudian sebelah kiri atas bawah juga 2. Itu artinya 4 pesawat itu udah muncul. Itu kalau kalian klik bagian pesawat itu, maka itu nanti bakal muncul iklan ya, muncul iklan. Iklan itu itulah yang menghasilkan yang namanya space chip aktif ya. 1 kali tonton iklan maka itu menghasilkan sebanyak 1 yaitu space chip aktifnya. Oke, sementara waktu 2 jam 1 kali. Nanti kalian bisa cek langsung di bagian menu roket di bagian sini. Kalian klik bagian roket, nanti bakal muncul ya jumlah space chip aktif kalian bagian atas. Kemudian juga nanti ada tugasnya ini teman-teman, setiap hari ada tugas, kalian bisa menambah pesawat dengan kekuatan cepat. Oke, dan di sini pun nanti ada waktunya kapan kalian bisa tonton iklannya lagi ya. Intinya itu 2 jam 1 kali teman-teman tonton iklan. Nah, di bagian sini kita akan secara gamblang ya, kita akan komentari yaitu aplikasi yang satu ini. Nah, jadi yang pertama, aplikasi ini dia bermuatan iklan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya teman-teman ya. Jadi iklan itu dia menghasilkan yaitu pundi-pundi rupiah bagi pemilik AdSense-nya. Nah, AdSense ini atau mungkin aplikasi ini pemiliknya siapa? Oke, dan dia pun mendapatkan hasil income. Kalau misalkan kita tonton iklan di aplikasi, itu artinya untuk developnya itu mendapatkan yaitu duit ya dari Google karena telah menampilkan iklan teman-teman. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi kita secara gamblang kita komentarin nih tentang APK yang satu ini. Nah, sementara waktu hitung-hitungannya kayak gini Bang. Jadi yang pertama, ada teman-teman yang tanya, Bang, itu beneran nggak Bang? Bisa di withdraw Bang? Itu scam nggak Bang? Dan lain-lain. Sebelumnya disclaimer sekali lagi teman-teman semua ya, di aplikasi ini kita berharap jangan terlalu berharap ya. Oke. Dan kemudian berharap boleh tapi jangan berlebihan ya. Ini merupakan project maupun proyek. Yang namanya proyek apalagi cryptocurrency itu teman-teman ya bisa berhasil kemudian bisa gagal. Tetapi yang namanya ikhtiar kita nggak tahu apakah hari ini kita berhasil atau mungkin gagal di kemudian hari. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi tidak ada jaminan yaitu jaminan keberhasilan di APP proyek yang satu ini. Oke. Dan kemudian yang kedua, ya, fakta yang terjadi di APP ini dia menyimpan iklan begitu banyaknya ya, 2 jam 1 kali muncul ya di bagian beranda pesawat kalian ya. Itu 4 iklan
ya, 4 iklan setiap jam. Kalau misalkan kita lihat ya jumlah pengguna di app ini ada berapa? Itu di seluruh negara ya teman-teman di dunia telah mencapai 1.100.000 anggota pengguna atau mungkin 1.100.000 orang. 1.100.000 pemining, penambang. Itu artinya apa? Teman-teman semua, oke, kalau kita tonton ya mungkin 50% aktif ya dari jumlah segini, maka 500.000 orang itu aktif. Teman-teman ya, 500.000 orang itu aktif untuk menonton iklan. Itu artinya teman-teman kalau misalkan kita hitung satu aja ya, maka dia mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ya. Nah, hitung-hitungannya ini APK ini yang punya dia udah memiliki ya duit yang gede lah dia dari si Google AdSense-nya itu tadi. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini jumlah 500.000 orang aja kalau tonton satu orang itu satu kali ya. Nah, maka itu teman-teman tinggal dihitung aja. Maka berapa ribu USD yang mereka dapatin setiap hari. Ini real apa enggak? Nyata atau tidak? Ini semuanya nyata teman-teman ya. Nyata adanya begini. Itu artinya mereka telah menyiapkan ya, menyiapkan uang mereka yang didapat dari iklan, kemudian kemungkinan ya untuk di kemudian hari inilah yang akan dibagikan menjadi yaitu buyback yang kemarin-kemarin itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Oke, ini kita jelasin ini secara gamblang teman-teman ya. Jadi aplikasi ini itu yaitu meraup keuntungan dari app iklan. Kita yang tonton, mereka yang dapat duit gitu teman-teman ya. Tetapi buat teman-teman semua, aplikasi ini apakah nanti kedepannya bakal scam dan berhasil atau mungkin tidak berhasil gitu teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, setiap project maupun proyek biasanya itu kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan kecurangan, ya, kecurangan, baik itu mungkin cara menuyul ataukah mungkin ya pekerjaan yang ilegal. Kalian itu cloning aplikasi ini. Satu handphone bisa 5, bisa 10, bahkan mungkin lebih daripada itu. Itu artinya kalian telah melakukan kecurangan. Banyak teman-teman kita di sini yang kebanet ya. Oke, kalau misalkan logikanya gini aja teman-teman ya. Kalau misalkan nih, kalau aplikasi ini hanya untuk mencari keuntungan, maka tidak ada sistem banned membanned. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar loh. Kalau misalkan dia lakukan banned itu ya berarti kan otomatis kehilangan pendapatan mereka karena dikurangin untuk jumlah aktif penontonnya. Oke, teman-teman sampai sini paham ya? Nah, kemudian kalau misalkan ya aplikasi yang curang itu dia tidak akan melakukan banned membanned. Kenapa? Karena dia tujuannya untuk menampilkan iklan sehingga banyak yang tonton, otomatis penghasilan mereka melalui Google AdSense itu akan lebih banyak. Tetapi di sini tidak, teman-teman. Walaupun aplikasi ini sekiranya kurang masuk akal atau mungkin yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita mendaftar, ya intinya mereka itu kalau misalkan melakukan kecurangan itu bakal di-banned gitu loh, banned loh. Banyak di luaran sana yang app seperti ini kalau dia lakukan banned, ini project yang sangat real, kesungguh-sungguhan mereka dalam menciptakan ekosistem cryptocurrency yang ada di dunia, teman-teman. Ya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua udah sampai sini kalian paham ya. Jadi aplikasi ini melakukan banned, biasanya aplikasi yang melakukan hal-hal seperti ini itu aplikasi yang direcommended lah teman-teman. Ya, aplikasi yang legit gitu kan ya. Nah, kemudian apakah udah bisa cair Bang? Belum bisa teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian pengen jual NFT yang kalian milikin, maka teman-teman nanti ini bisa untuk melakukan ini penjualan. Kalian punya NFT bisa dijual ke saya. Ya, kalian tinggal hubungin aja saya. Untuk nomor WhatsApp saya telah saya sediakan di kolom deskripsi dari video. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, berikut nanti kita akan lebih terperinci teman-teman ya, menjelaskan secara gamblang tentang mengenai space chipnya ya, termasuk penghasilan mereka setiap hari ya. Nah, jadi kita nonton mereka dapat duit ya teman-teman ya, bukan kita. Tetapi kita mengumpulkan yaitu tokennya itu tadi ya. Kita berharap teman-teman mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan akan berbuah di kemudian hari. Nggak ada yang instan ya. Jadi kalian kerjakan hari ini ya.
kemudian di esok hari kalian bakal tuai. Kalau kalian nggak lakukan apa-apa, maka itu nggak ada hasilnya teman-teman ya. Biasanya yang sudah melakukan pun, sudah kerja keras, itu kadang-kadang tidak ada hasilnya. Nah, jadi buat teman-teman semua, semoga mudah-mudahan di kemudian hari apa yang kita lakukan hari ini akan berbuah di kemudian harinya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang mengenai project yang satu ini bakal listing di jaringan apa, kemudian tokennya itu harganya berapa, dan tentunya tentang mengenai buyback ya, buyback dan buyback, karena ini yang diperbincangkan banyak oleh kawan-kawan kita di luar sana teman-teman. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham. Nah, kemudian teman-teman kalau untuk melakukan KYC itu tadi, itu proses KYC membutuhkan waktu selama 7 hari atau mungkin 1 minggu kerja paling cepat. Kalau paling lama itu membutuhkan waktu 2 minggu atau mungkin 14 hari jam kerja. Mudah-mudahan teman-teman semua paham. Terima kasih sudah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.